Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Azabi semua, di tengah hiruk pikuk pembahasan nasab di sosmed yang sudah berbulan-bulan lamanya ini, sampai Raja Dangdut juga ikutan berkomentar. Ada satu hal yang membuat masalah ini semakin berlarut-larut, yaitu ketika kita menjelaskan dan mengingatkan tentang keindahan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan yang terjalin antar para kiai dan habaib mulai sejak dulu kala. Maka para sahabat kita di sebelah sana akan membalas itu dengan kesalahan atau blunder-blunder dari oknum-oknum yang sebenarnya bukan merupakan representasi dari semua habaib Ba'alawi di Indonesia, apalagi di dunia. Saya paham, para sahabat kita yang kontra dengan habaib mungkin punya pengalaman tidak mengenakkan atau mungkin trauma dengan sebagian oknum Ba'alawi. Saya pun juga sama seperti itu. Saya beberapa kali gregetan ketika melihat perilaku oknum yang menggemaskan seperti itu. Yang bawa-bawa nama leluhurnya tapi sama sekali tidak mencerminkan apa yang selama ini dicontohkan oleh para pendahulunya. Asabiku semua, tapi perlu kamu catat dan garis bawahi. Ketika saya membuat video yang mendukung para habaib, itu bukan berarti saya setuju dengan oknum Ba'alawi yang suka menyombongkan nasab dan merendahkan selain golongannya. Bukan berarti saya mengiyakan oknum yang menganggap orang lain tidak setara dengan derajatnya. Bukan berarti saya membenarkan oknum yang mengatakan bahwa belajar kepada satu habib jahil lebih baik dari belajar kepada 70 kiai alim yang alim. Bukan berarti saya setuju kepada oknum yang tanpa data mengatakan tanpa restu 5 habib, NU tak akan ada di Indonesia. Bukan berarti saya setuju kepada oknum yang berkata bahwa Wali Songo sudah punah keturunannya. Dan bukan berarti saya setuju kepada oknum yang konten ceramahnya selalu menuntut cinta habaib atau membahas karomah-karomah leluhurnya seakan-akan tidak ada pembahasan selainnya. Saya bersamamu dalam hal ini. Saya sama sekali tidak menyetujui oknum-oknum yang seperti itu. Tapi sekali lagi itu hanyalah oknum yang meskipun banyaknya sampai sekecamatan sekalipun, oknum tetaplah oknum dan tak layak dijadikan representasi untuk menilai habaib Ba'alawi secara keseluruhan. Sekali lagi, oknum-oknum itu tidak mewakili manhaj habaib. Dan yang tidak setuju dengan mereka juga tidak boleh dikatakan sebagai pembenci habaib. Tapi memang penyakit kita sejak dulu adalah suka menggeneralisir, mengumumkan, meratakan, dan mensemuakan. Kalau ada segelintir habaib berbuat salah, kita langsung aja gebiya-uya. Ya, kalau semua habaib juga sama seperti itu. Ya, layaknya cewek baperan yang kalau ngambek bilang, semua lelaki itu sama. Nah, tapi semua dikisahkan oleh guru saya ketika beliau belajar kepada Habib Umar di Tarim. Habib Umar selalu mengajarkan untuk bijak dalam memilih konten dakwah yang akan disampaikan. Jangan membahas hal-hal hasas, yang sensitif, yang bisa menimbulkan perpecahan dan perdebatan. Jangan bahas tentang kisah-kisah karomah yang tidak bisa dijangkau oleh orang kebanyakan. Ya, dan jangan membawa narasi yang ada kesan menghina atau merendahkan. Ya, guru saya ini pernah bertanya langsung kepada Habib Umar. Ketika itu beliau mendapat tugas untuk menjadi pengurus para santri daurah program tahunan ngaji kilatan 40 hari bersama Habib Umar. Ya, peserta itu berasal dari berbagai penjuru dunia. Sidi, apakah boleh kami menjelaskan tentang keistimewaan guru dan tempat di mana kami belajar kepada mereka? Beliau menjawab, jika itu terkesan merendahkan guru atau tempat menuntut ilmu lainnya, maka jangan. Jika itu membuat kesan seolah kebaikan hanya ada pada guru kita dan tempat kita belajar, maka jangan. Tapi jika itu hanya untuk menambahkan kecintaan dan keyakinan, maka silakan. Asabiku semua, guru saya ini adalah orang yang biasa hidup bergaul dengan berserawungan dengan golongan habaib mulai sejak dulu. Guru saya ini pernah mondok di pondok Kiai-Kiai Jawa. Beliau juga pernah belajar di pusatnya pondok habaib di Tarim. Beliau pernah menghadapi para habaib dengan segala sifat, karakter dan tabiatnya. Ketika di Tarim, beliau punya kenalan sadah Ba'alawi dari berbagai penjuru dunia. Mulai dari Indonesia, Malaysia, Hadramaut sendiri, Yaman Utara, Saudi, Kenya, India, Sri Lanka, bahkan yang dari Inggris juga ada. Apakah mereka semua sama? Tentunya tidak. Mereka adalah manusia sama seperti kita.
Yang baik banyak, yang nyebelin juga banyak, yang alamah banyak, yang kurang berilmu ya juga ada, yang ramah dan mudah bergaul dengan siapapun banyak, yang agak tertutup dan eksklusif juga ada. Namanya juga manusia kan? Nah, sabiku semua, jaga ekspektasi kita kepada siapapun. Karena siapapun kita, keturunan siapapun kita, anak siapapun kita semua sedang berproses. Kadang benar, kadang salah, kadang tegap, kadang terjatuh. Kita sedang berusaha menjadi yang terbaik versi diri kita masing-masing. Ya. Tapi kalau mau diframingkan bahwa Habaib Ba'alawi adalah golongan yang super eksklusif, maka saya jelas akan menolaknya. Ya. Ketika ditarim, guru saya mengisahkan, ya, ada beberapa habaib yang ngaji privat nahu kepada beliau. Salah satunya cucu Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad Tegal. Ya, bahkan meskipun guru saya adalah adik kelas mereka di sana. Pun kalau mau diframingkan bahwa habaib cenderung menggunakan nasabnya untuk mendapat keuntungan duniawi, guru saya ini akan tegas mengatakan tidak semua seperti itu. Ya, donatur bulanan yang membantu para santri-santriwati di pondok beliau sebagian dari kalangan habaib dan syarifah. Ya, ketika pondok membuka donasi pembangunan musola, seorang habib juga mengirim donasi bernilai jutaan rupiah hanya setelah melihat selebaran infak yang beliau share di story WA. Ya, dikisahkan oleh guru saya ketika pertama kali adiknya Ibrahim, Ustaz Ibrahim itu divonis gagal ginjal. Yang pertama kali memberi beliau info tentang transplantasi ginjal adalah seorang habib dari Solo, Habib Haidar Assegaf namanya. Ya, Habib Haidar punya kakak Syarifah Hana yang dulu juga mengalami gagal ginjal tapi sudah punya ginjal baru setelah sukses menerima cangkok ginjal dari ibunya. Ya, Syarifah Hana ini yang mengedukasi beliau tentang proses transplantasi mulai A sampai Z. Sangat telaten menjawab berbagai pertanyaan beliau sampai operasi berjalan sukses dan lancar. Dan beliau sosoknya sangat ramah, humble dan tawadu. Bahkan nama akun media sosialnya saja tidak menyertakan nama marganya. Dan sosok yang luar biasa baik seperti beliau-beliau di kalangan habaib, syaraif, ba'alawi, jumlahnya banyak sekali. Bukan hanya satu dua. Ya, kalian yang menonton video ini mungkin juga punya beberapa kenangan mengesankan kan dengan para sahabat ba'alawi yang kalian kenal atau yang sekedar kalian temui. Ya, tapi semua saya sering berandai-andai. Andaikan mereka yang terpengaruh dengan framing anti habaib mengenal tentang ba'alawi dari habaib-habaib yang seperti itu. Ya, bukan dari pengalaman menyakitkan mereka atau dari framing-framing yang dimunculkan di sosial media akhir-akhir ini. Mungkin perdebatan masalah nasab tak akan sesengit dan selarut ini. Ya, tapi qadarullah wa masya'a fa'al. Selalu ada hikmah dari Allah dalam setiap takdir yang dijatuhkannya. Ya, pada akhirnya seperti apapun keyakinanmu terhadap para habaib ba'alawi, jangan berusaha mengajak kami untuk meyakini suatu hal baru yang tidak diyakini para pendahulu kami seperti Syekhona Khalil dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Karena bagi kami tentu sangat aneh sekali jika harus meyakini atau sekedar merasa bahwa kami mengetahui sesuatu yang luput dari pengetahuan beliau-beliau yang ilmunya seluas lautan samudra itu. Ya, keyakinan kami para Nahdiyin sejak dulu, para aulia dengan ilmu kasyaf dan basyirah, mata hati mereka pasti mengetahui jutaan hal yang tidak kita ketahui. Bukan malah kebalikannya. Ya, sahabatku semua, semoga tetap istiqomah mengikuti apa yang selama ini beliau-beliau contohkan. Bukan hanya dalam masalah ini, tapi juga dalam setiap detail kehidupan kita. Wa kullu khairin fittiba'i man salaf, wa kullu syarrin fittida'i man khalaf. Setiap kebajikan itu adalah dengan mengikuti orang salaf, dan setiap kejelekan tersebut adalah yang diadakan oleh orang khalaf. Sekali lagi, kita tidak harus berpikiran sama, tapi mari kita sama-sama berpikir. Ya, sahabat semua dimuliakan Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.